Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning e-procurement atau pengadaan barang. Oke, kelompok kami terdiri dari Setiawan Jody, Sutaryadi, Ferry Surenata, Akbar Permana, saya sendiri, dan Muhammad Izet Al-Quds. Baiklah, saya akan jelaskan latar belakang masalah dari makalah ini. Yaitu dewasa ini sistem informasi menjadi kebutuhan dari sebuah bisnis dan berbagai bidang usaha. Sistem informasi yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan menjawab kebutuhan akan kecepatan, keakuratan, dan efisiensi. Di studi kasus ini kita mengambil contoh yaitu PT Inamat Sukses Jaya, di mana Inamat masih melakukan pembelian barang kebutuhan operasional dengan cara mengunjungi toko dan melakukan tawar-menawar harga di tempat. Proses yang seperti ini disebut dengan proses konvensional dan kurang efektif dalam menjalankan sebuah bisnis. Untuk menjawab masalah tersebut, di sini kita akan memberikan solusi yaitu menggunakan ERP Odoo dengan modul e-procurement. Dengan adanya modul e-procurement ini diharapkan pengadaan barang yang dilakukan oleh PT Inamat Sukses Jaya dapat dilakukan secara digital dan dapat meningkatkan aktivitas serta efisiensi dalam proses bisnis yang dilakukan. Oke, tinjauan pustaka, sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Oke, berikutnya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Komponen-komponen ERP terdiri dari modul operasi, modul finansial dan akunting, dan ketiga adalah modul sumber daya manusia. ERP dapat dikatakan paket software komprehensif yang mengintegrasikan serangkaian proses bisnis yang lengkap dan fungsional perusahaan dalam rangka untuk menyajikan pandangan kesatuan atau holistik bisnis yang menyusun sebuah informasi tunggal dan arsitektur IT. Oke, selanjutnya adalah Odoo atau Open ERP yang sebelumnya adalah Tiny ERP, lalu berubah menjadi Open ERP dan sekarang menjadi Odoo, ditulis dengan bahasa Python oleh sebuah perusahaan bernama Tiny SPRL di Belgia. Odoo adalah aplikasi ERP yang paling dikagumi dan memiliki perkembangan tercepat di dunia dan merupakan solusi perangkat lunak manajemen yang gratis. Odoo adalah sebuah sistem manajemen yang sangat terkenal di dunia dan diunduh lebih dari 600 kali per hari. Saat ini, Odoo telah tersedia dalam 18 bahasa dan memiliki partner serta kontributor dari seluruh dunia. Sudah lebih dari 800 developer telah berpartisipasi dalam proyek pengembangan sistem Odoo. Software Odoo memiliki banyak modul yang siap diunduh dan digunakan. Sebagian besar modulnya dapat didapatkan secara gratis di website Odoo. Di antaranya adalah modul warehouse, purchase, sales, manufacturing, dan e-commerce. Oke, selanjutnya adalah e-procurement. Internet memiliki efek revolusioner pada praktek pembelian perusahaan. Baru-baru ini menjadi enabler utama dari peningkatan produktivitas yang signifikan dalam berbagai bisnis. Perusahaan menawarkan apa yang disebut sebagai solusi e-procurement yang memposisikan diri sebagai generator penghematan biaya yang besar bagi pabrikan-pabrikan yang mengkonsumsi bagian terbesar dari perekonomian input nyata. Produktivitas keseluruhan pabrikan seringkali bergantung pada efisiensi mereka dalam memberi input tersebut. Berikutnya penerapan ERP. Dari pembahasan di atas, maka kami bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan sistem ERP pada PT Inamat Sukses Jaya, serta dengan diterapkannya aplikasi Odoo dengan modul purchase. Ini dapat memudahkan perusahaan dalam proses pengadaan barang. Manfaat dari ERP: dengan diterapkannya sistem ERP pada perusahaan tersebut membuat proses pengadaan barang dapat berjalan secara terstruktur, serta data-data pengadaan barang dapat disimpan dalam suatu database. Oke, saya akan jelaskan analisa rancangan sistem. Yang pertama adalah aktor. Aktor di sini adalah manajemen atau administrator yang akan melakukan proses pengadaan barang atau jasa. Yang kedua adalah use case. Di sini use case yang pertama adalah aktornya manajer pengadaan, di mana case-nya yang pertama adalah login.
yang kedua adalah mengolah data vendor, yang ketiga membuat permintaan penawaran, yang keempat membuat purchase order, dan yang kelima melakukan pembayaran, yang terakhir adalah logout. Yang ketiga yaitu human process. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam proses pengadaan barang di perusahaan yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan barang, yang kedua periksa ketersediaan anggaran, yang ketiga membuat permintaan penawaran, yang keempat mengirim permintaan penawaran ke vendor, yang kelima menerima balasan vendor terkait ketersediaan dan harga penawaran, yang keenam membuat purchase order, yang ketujuh menerima barang, yang kedelapan memeriksa barang yang telah diterima, yang kesembilan melakukan pembayaran melalui transfer bank, yang kesepuluh pembelian selesai seperti yang dijelaskan pada diagram berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi Odoo untuk proses ERP di perusahaan Inama. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi Odoo di website Odoo. Untuk gampangnya kita langsung saja mencari di Google yaitu Odoo. Dari Odoo download ini akan langsung keluar di indeks paling atas ya dari Google. Kita klik. Kemudian akan keluar form seperti ini. Kita tinggal isi saja data perusahaan yang ingin menggunakan aplikasi Odoo ini. Kemudian nama kita misalnya dan nomor teleponnya. Email kita ya. Tinggal pilih saja yang untuk student atau teacher. Ya, pegawainya nggak usah terlalu banyak lah, ini saja. Nah, di sini karena saya menggunakan aplikasi sistem operasi Windows, maka yang saya pilih adalah yang untuk Windows dan menggunakan Odoo versi 13 yang paling baru. Klik download dan tunggu sebentar dan dia akan diarahkan ke halaman download. Tunggu prosesnya dan dia akan keluar ini. Karena saya sudah download maka tampilnya seperti ini. Saya lanjut saja ya. Kemudian proses selanjutnya adalah menginstal aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini saya sebelum sudah mendownloadnya, jadi tinggal saya eksekusi di sini. Klik 2 kali. Yes. Akan keluar pop-up untuk instalasi Odoo-nya. Kita menggunakan bahasa Inggris. Kita klik OK, klik next, free. Nah, di sini kita membutuhkan dua jenis aplikasi yaitu Odoo Server dan PostgreSQL database. Kita next saja karena kita membutuhkan dua-duanya. Untuk settingnya kita biarkan default saja. Nah, untuk lokasi penginstalan di sini saya menaruhnya biar default juga, IC program file x86 di folder Odoo. Ya, next. Kita akan tunggu sampai instalasinya selesai. Saat ini dia sedang menginstal untuk Postgre database-nya, PostgreSQL. Kita tunggu sampai selesai. Selesai dan kita klik next. Langsung saja kita buka Odoo-nya. Dia akan sini saya menggunakan, karena saya bisa menggunakan server maka saya gunakan saja jaraknya. Aplikasi Odoo terinstall dan sudah hidup. Nah, selanjutnya adalah membuat database untuk aplikasi Odoo kita. Membuat database-nya cukup mudah saja dengan kita memasukkan nama database yang ingin kita gunakan, yaitu misalnya emailnya apa saja misalnya
number nggak apa-apa di background kosong, language-nya kita menggunakan bahasa Inggris agar lebih memudahkan. Oke, ini country kita pilih Indonesia saja. Nah, saya tinggal di Indonesia. Oke, demo database tidak kita perlu gunakan karena kita tidak perlu data dummy, kita hanya perlu aplikasinya dengan data kosong. Kita klik database-nya. Oke, kita tunggu sampai proses pembuatan database-nya selesai. Oke, selesai untuk pembuatan database selesai dan dia langsung login ke halaman aplikasi Odoo-nya ya. Nah, untuk memudahkan saja prosesnya, jadi sini saya mengikuti langkah-langkah yang ada di modul. Oke, langkah-langkahnya itu pertama ada instalasi untuk modul purchase-nya ya. Modul purchase yang ini, kita install modul purchase-nya. Instalasinya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai dan dia sedang loading. Oke, setelah proses instalasi selesai, dia pertama-tama itu akan diarahkan ke halaman diskusi, di halaman pesan untuk usernya gitu. Nah, berdasarkan modul, nah setelah instalasi akan tampil halaman diskusi. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi modul yang sudah diinstal. Ada kiri atas, kita klik ini menunya, kita pilih purchase. Oke, di halaman purchase ini selanjutnya akan kita lakukan adalah membuat vendor ya. Vendornya kita butuhkan untuk sebagai suppliernya ya. Jadi kita perlu supplier yang akan kita kirimkan email purchase-nya ya, email request penawaran. Langsung saja kita akan isi nama perusahaannya, yaitu PT Supplier. Misalnya dari supplier, kita isi di sini, dan di sini Odoo itu sudah menyediakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Odoo. Jadi kita bisa langsung klik saja di Odoo akan otomatis memasukkan, misalnya bila sudah ada ikonnya dia akan langsung otomatis memasukkan gitu. Alamat tetap harus kita isi, misalnya Jalan bisa saya saudara spirit Timur Jakarta. Oke, jadi untuk chip code-nya 58. Phone number mobile number, nomor telepon, Oke, kita harus memasukkan email, misalnya sales@suppliers.com. Sini datanya saya ikutin yang ada di modul ya, untuk permudah saja. Oke. Nah, ini sudah direkomendasikan alamat emailnya supplier.com. Selanjutnya adalah proses selanjutnya adalah di sini dibilang kita harus menambahkan kontak untuk si company-nya itu, si vendor. Kita klik add, kemudian kita masukkan nama kontaknya, misalnya Arya Seng ini. Sorry, di sini kita harus milih kontaknya dulu. Ini kita pilih baletnya itu kontak Arya Sekuni, tipenya itu Mister, kemudian posisi dia itu sebagai sales, kontak sales. Oke, kemudian untuk emailnya
Oke, selanjutnya adalah kita klik save and cost, dan data untuk konteksnya sudah masuk. Selanjutnya itu kita menyimpan si vendornya. Klik OK, dan data vendor sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya adalah proses membuat request for quotation. Nah, dimana request for quotation ini adalah item-item yang nantinya, maksudnya dokumen yang isinya item-item yang akan diserahkan ke vendor. Nanti dari dokumen itu vendor akan melakukan evaluasi seperti itu untuk melihat produk-produk dia itu tersedia apa enggak, dan harga yang diminta oleh pihak pembeli, yang ditawarkan oleh pihak pembeli, apakah harganya itu memungkinkan atau tidak. Bila tidak memungkinkan, maka akan terjadi proses penawaran. Jadi proses penawaran itu bisa vendor menurunkan harganya atau menolak penawaran bila harga yang diajukan terlalu rendah oleh pihak pembeli. Oke, kita langsung saja melakukan proses pembuatan request for quotation-nya ya. Di sini kita masuk ke bagian order, kita pilih request for quotation, kemudian kita klik button create. Oke, kita klik button create, dan di sini akan ada form untuk membuat request for quotation. Dari sini prosesnya selanjutnya itu adalah memasukkan nama suppliernya. Kita tinggal klik saja di sini, kita pilih suppliernya tadi, PT supplier. Kita perlu isi, kemudian di sini kita isi produk apa yang ingin kita beli. Misalnya di sini contohnya ada kursi kerja. Oke, di sini akan keluar pop-up bahwa dia bertanya apakah kita ingin memasukkan kursi kerja ke dalam list produk gitu. Jadi dia akan record produk-produk yang sudah pernah kita beli. Luar biasa. Oke, kita langsung bilang aja kita create. Kemudian selanjutnya itu quantity yang ingin dibeli itu berapa jumlahnya. Kemudian kita masukkan harganya. Harga ini tentunya adalah harga HPS ya, jadi batas harga yang pembeli ajukan gitu. Jadi vendor pun menawar tidak boleh lebih dari harga ini. Ya, intinya adalah bagaimana sistem kerjasama vendor dengan si pihak pembeli lah. PPN kita buat standar. Di sini ada pajak ini kita buat standar, yaitu PPN 10%. Bila kita ingin menambahkan produk lagi, kita klik add produk. Jika tidak, ya kita bisa lanjut dengan klik save di sini. Tapi di sini saya coba 2 produk. Saya pilih spidol. Oke, nah keluar pop lagi, kita klik pakai spidol, jumlah yang dibeli berapa, 20. Harga HPS spidol misalnya berapa. Oops, maaf tadi ini price-nya terlalu tinggi, mahal. Oke, di sini harga 10.000. Oke. Selanjutnya itu setelah memastikan data yang diinput sudah benar, kemudian kita klik untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kita mengirim, kita klik dulu save-nya untuk menyimpan. Oke, selanjutnya adalah mengirim RFQ ke vendor yang dituju dan klik tombol send by email. Jadi RFQ ini, request for quotation ini akan dikirim ke vendor melalui email. Akan keluar form emailnya seperti ini. Jadi nanti format emailnya ini, teksnya seperti ini, dan dia akan kirim dokumen PDF ini. Dokumen PDF ini sekitar dolar, kita lihat seperti apa bentuknya ya. Jadi tadi kepada PT supplier request for quotation, nomor PO nya 0001, itemnya ada kerja, ada spidol, dan dengan harga dengan quantity ya, dengan quantity 10 seperti itu.
kemudian saya klik send misalnya, dia akan langsung kirim ke, saya kirim email langsung ke supplier. Oke, proses pengiriman RFQ sudah selesai. Selanjutnya itu tahapan membuat purchase order. Jadi setelah RFQ dikirim dan penawaran dari vendor sudah diterima, vendor sudah setuju dengan dan menyatakan siap dan bisa mengirim produk yang diminta oleh pembeli. Selanjutnya itu adalah membuat purchase order. Untuk proses pembuatan purchase ordernya, kita itu untuk membuat PO dengan data yang berasal dari RFQ, dapat dengan membuka kembali menu RFQ. Jadi untuk membuat purchase order dari RFQ tadi, kita klik yang kita masuk kembali ke purchase requisition, klik PO yang sudah disetujui vendor, kemudian kita klik itu adalah klik tombol confirm order untuk membuat PO-nya. Order. Nah, kita sudah klik confirm order, maka PO akan terbuat berdasarkan data RFQ. Ya, sudah terbuat kan data RFQ. Jadi ini sudah tuh. Jadi ini dari statusnya RFQ jadi purchase order. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengirim PO sudah dibuat kepada vendor agar vendor dapat segera proses pesanan. Jadi kita kirim lagi dengan send PO by email. Kita klik ini. Nah, akan dikirim email PO-nya. Jadi seperti ini, kita coba lihat. Ya, seperti ini. Nanti PO-nya akan dikirim ke vendor itu seperti ini. Jadi dengan PO ini berarti si vendor itu sudah bisa, jika vendor sudah menerima PO ini, vendor sudah bisa mengirim barangnya kepada pihak pembeli, pada pihak pengamal. Klik send. Tunggu, oke. Emailnya harusnya sudah kekirim, tapi kita perlu cek. Langkah selanjutnya itu adalah tugas terakhir. Nah, langkah selanjutnya itu adalah tugas terakhir dari sistem administrator ERP adalah merubah status PO menjadi telah dibayar. Jadi setelah produk itu diterima oleh si pembeli Inamart ini, jadi setelah dilakukan checking bahwa barang yang diterima oke, 100% benar jumlahnya dan tidak ada cacat, maka yang akan dilakukan oleh si pembeli itu adalah melakukan pembayaran. Jadi setelah melakukan pembayaran itu, si administrator sistem ERP ini harus melakukan pencatatan ke dalam sistem ERP bahwa menyatakan bahwa PO ini sudah dibayar. Bagaimana prosesnya? Ya, kemudian saya akan coba menunjukkannya, yaitu tugas, coba saya ulangi, tugas terakhir sistem administrator ERP ada merubah status PO menjadi telah dibayar dengan cara klik tombol create bill. Nah, sini ada tombol create bill, diklik. Nah, kemudian pada halaman daftar bill ini masukkan kuantitas barang yang terima. Jadi misalnya ternyata kuantiti barang yang terima itu jumlahnya kurang gitu, kurang dari yang diminta gitu dari PO ini, gitu bisa diubah di sini. Tapi di sini karena saya menganggapnya barang yang terima itu sangat oke, jadi 1, 10, sini 20. Oke. Nah, setelah itu sesuai dengan kondisi barang yang terima dan perjanjian kedua belah pihak. Dan kemudian klik tombol save untuk menyimpan perubahan atau langsung klik tombol pause untuk membuat vendor bill. Untuk amannya kita klik tombol save dulu, jadi disimpan dulu datanya. Nah, bila sudah yakin, kita langsung klik pause saja. Oke, setelah klik close untuk membuat vendor bill. Jadi ini ada vendor billnya. Kemudian selanjutnya itu adalah kita klik register payment. Kita klik register payment untuk validasi pembayaran yang telah dilakukan. Nah, di sini ada
mau dimasukkan ke dalam jurnal apa, bank atau cash bisa dipilih. Kemudian memonya juga bisa diedit, itu nomor memonya. Nah, karena di sini menggunakan transfer bank, kita klik validate banknya. Oke, dan statusnya sudah berubah jadi dibayar. Ya, sudah berubah jadi bayar ya. Demikianlah cara untuk membuat purchase order dan purchase requisition untuk membeli sebuah produk menggunakan aplikasi Odoo. Oke. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Mulai dari kesimpulannya itu, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dalam perusahaan tersebut dengan menggunakan aplikasi Odoo sangat memudahkan perusahaan, khususnya pada saat rekrutmen karyawan, karena dengan adanya aplikasi tersebut maka segala proses rekrutmen dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat menjaga data-data perekrutmenan data bank. Kemudian dari saran tersebut, berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud memberikan saran yang dapat membantu dalam menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Inamart Sukses Jaya. Diharapkan dengan diterapkannya sistem tersebut, khususnya pemakaian aplikasi Odoo, dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya dan aplikasi tersebut dapat dikembangkan secara efektif dan kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.